wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Triaksari dengan NIM 240413542, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi perikanan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik penting yang sering menjadi tantangan utama dalam budidaya ikan, yaitu penyakit ikan budidaya dan bagaimana strategi pencegahannya. Penyakit pada ikan bukan hanya menurunkan produktivitas, tapi juga bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu, yuk kita bahas mulai dari teori, aplikasi di lapangan, permasalahan yang sering muncul, hingga solusi praktis yang bisa diterapkan. Kita masuk yang pertama, yakni teori penyakit ikan. Penyakit pada ikan merupakan kondisi tidak normal yang disebabkan oleh serangan agen patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyakit bisa menyerang bagian luar tubuh ikan seperti kulit dan sirip, maupun bagian dalam seperti organ pencernaan atau sistem syaraf. Beberapa penyakit yang sering dijumpai dalam budidaya ikan antara lain, yang pertama itu ada Aeromonas syndrophila, yakni bakteri penyebab borok dan luka berdarah. Gejalanya meliputi sisik mengelupas, perut bengkak, dan sirip membusuk. Yang ketiga, Staphylococcus multifilus atau white spot, protozoa parasit yang menyebabkan munculnya bintik putih pada tubuh ikan, insang, dan sirip. Kemudian penyakit yang ketiga yakni Streptococcus sp, yakni bakteri yang menyerang sistem saraf, membuat ikan berenang tidak stabil, kehilangan nafsu makan, dan bisa mati mendadak. Penularan penyakit dapat terjadi dengan cepat, terutama di sistem budidaya yang padat tebar. Patogen bisa menyebar melalui air, kontak antar ikan, alat yang tidak steril, atau bahkan dari pakan hidup yang tidak bersih. Ikan yang stres lingkungan yang buruk akan memiliki daya tahan rendah dan lebih rentan terserang penyakit. Berikut salah satu contoh video tentang penyakit Aeromonas syndrophila pada ikan patin. Usia 1 bulan lebih. Bibit ikan patinnya udah sebesar 1 jari telunjuk, agak lebih besar sih. Dan ini ikannya terserang penyakit Aeromonas. Sirip pada merah-merah ini. Bakteri menyerang pada kondisi fisik ikan. Kemudian kita masuk yang kedua, yakni aplikasi pencegahan dan penanganan. Dalam dunia budidaya, pencegahan selalu lebih baik daripada pembuatan. Berikut adalah beberapa teknologi dan pendekatan yang sering digunakan di lapangan. Pertama, yakni vaksinasi. Vaksin berfungsi untuk meningkatkan sistem imun ikan terhadap bakteri tertentu seperti Aeromonas atau Streptococcus. Vaksin bisa diberikan melalui injeksi, perendaman, atau dicampurkan dalam pakan. Pemberian probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme baik yang membantu menekan pertumbuhan patogen di usus ikan dan air kolam. Probiotik juga meningkatkan daya cerna dan kesehatan umum ikan. Manajemen kualitas air, parameter seperti suhu, pH, oksigen terlarut atau DO, dan kadar amonia harus selalu dipantau. Air yang bersih dan stabil menjaga ikan tetap sehat dan meminimalkan stres. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh video pengaplikasian probiotik pada ikan budidaya. Probiotik yang dihasilkan langsung aja. Probiotik ini kita kasih ke dalam kolam ya. Jadi
Untuk pemberian probiotik ini sekitar 50 ml sampai 100 ml per meter kubik, tapi saya pakai 50 ml aja ya. Atau lebih simpel sederhananya, untuk satu kolam D3 ini saya kasih sekitar 500 ml atau setengah liter saja. Nih, setengah liter. Nah, probiotik ini selain dia bisa dikasih langsung ke air, bisa juga langsung kita kasih sebagai campuran pakan. Jadi, Nah teman-teman, itulah salah satu contoh pengaplikasian probiotik pada ikan budidaya. Yang ketiga, yakni permasalahan di lapangan. Meskipun berbagai upaya pencegahan sudah diketahui, banyak kendala masih ditemukan di lapangan, khususnya oleh petani kecil atau pemula. Di antaranya, pada tebar tinggi, banyak pembudidaya masih menebar ikan secara berlebihan dalam satu kolam demi panen yang besar. Sayangnya, ini mempercepat penularan penyakit dan menurunkan kualitas air. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan. Tidak semua petani mengetahui cara mengenali penyakit sejak dini atau memahami manajemen air dan kesehatan ikan. Kemudian penggunaan antibiotik yang berlebihan. Sebagian petani menggunakan antibiotik tanpa dosis atau pengawasan yang tepat. Akibatnya muncul resistensi bakteri dan pencemaran lingkungan. Akses terbatas terhadap vaksin dan probiotik, terutama di daerah terpencil. Vaksin dan produk probiotik sulit dijangkau atau terlalu mahal bagi petani kecil. Selanjutnya, kita masuk ke bagian keempat, yakni solusi praktis yang bisa diterapkan. Lalu, apa saja sih solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, penerapan biosecurity ketat. Gunakan alat berbeda untuk setiap kolam. Semprot alat dengan disinfektan setelah digunakan dan pastikan kolam selalu dibersihkan secara rutin. Karantina ikan baru sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dari luar. Pelatihan dan edukasi petani, pemerintah, kampus, dan lembaga swadaya bisa menyediakan pelatihan sederhana mengenai penyakit, teknik vaksinasi, manajemen air, dan penggunaan alternatif alami. Pengaturan pada terbar, jumlah ikan yang ditebar harus sesuai dengan kapasitas kolam dan kemampuan sistem filtrasi. Ikan yang hidup di lingkungan ideal cenderung lebih sehat dan cepat tumbuh. Kemudian penggunaan obat alami dan probiotik lokal. Bahan alami seperti daun pepaya, bawang putih, atau kunyit dapat digunakan sebagai imunostimulan. Harganya murah dan mudah dibuat, terutama bagi petani di desa. Kolaborasi antar petani dapat berbagi informasi, pengalaman, dan bahkan sumber daya seperti air bersih, filter, atau vaksin secara gotong royong. Dengan penerapan langkah-langkah ini secara berkelanjutan, risiko penyakit bisa ditekan dan usaha budidaya jadi lebih aman. Yang terakhir, yakni kesimpulannya, penyakit pada ikan budidaya adalah ancaman nyata, tapi bisa dicegah jika kita paham penyebabnya dan menerapkan strategi pencegahan yang tepat. Vaksin, probiotik, manajemen air, dan biosecurity adalah kunci utama dalam menjaga ikan tetap sehat. Selain itu, edukasi petani, penggunaan bahan alami, dan kolaborasi antar pelaku budidaya juga penting untuk keberhasilan jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat